Kasus korupsi mega proyek KTP elektronik yang menyeret sejumlah petinggi dan anggota DPR memunculkan usulan hak angket DPR bagi KPK. Dan terakhir DPR meragukan adanya rekaman pemeriksaan Miriam yang mengaku diancam oleh sejumlah anggota DPR terkait kasus KTP elektronik. Seberapa perlukah hak angket ini untuk dilakukan? Kami akan membahasnya bersama Profesor Juanda, pakar hukum tata negara Universitas Bengkulu, serta peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Donald Faris. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Pak Donald. Kalau hak angket itu, setahu saya mungkin bisa dikoreksi juga bahwa penyidikan ini dilakukan terhadap pelaksanaan undang-undang untuk sebuah isu yang strategis ataupun kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan orang banyak, begitu. Hak angket untuk mencoba membuka apa sebenarnya yang terjadi dalam pemeriksaan Miriam. Ini jatuhnya di mana, Prof, kalau kita melihat pada pasal 77 tadi itu? Jadi begini, saya kira perlu saya kemukakan terlebih dahulu persoalan prinsip negara hukum itu memang ada pengawasan. Oke. Artinya pengawasan yang dilakukan oleh DPR itu memang diakui secara konstitusi termasuk hak angket. Tetapi dalam konteks tadi ditanyakan adalah dengan kasus yang terjadi di KPK yaitu persoalan saudara Miriam. Ya. Saya kira ini adalah satu hal yang salah alamat dan substansi tidak pas dalam konteks menggunakan hak angket di sini. Kenapa demikian? Yang saya tahu di dalam konteks Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang tentang 17 itu sendiri, termasuk tata tertib DPR, itu kan persoalan hak angket itu ditujukan kepada persoalan ke pemerintah. Ya. Adalah pelaksanaan undang-undang. Kenapa pelaksanaan undang-undang di sini? Kita lihat dulu dari segi ketatanan kita. Di dalam konteks ketatanan kita ada pembagian kewenangan, ada pembagian kekuasaan di situ. Ya. Nah, wilayahnya DPR itu jelas adalah dalam konteks membentuk undang-undang. Kalau kita lihat dari konteks pelaksanaan undang-undang tadi. Ya. Sementara setelah dibentuk, walaupun itu bersama Presiden, termasuk di situ DPD, ada dalam hal-hal tertentu, maka di sini setelah dibentuk, maka setelah itu maka Presidenlah yang menjalankan undang-undang. Di sini saya menafsirkan pengertian pelaksanaan undang-undang ini dalam bentuk adalah eksekutif authority. Jadi bukan masuk ke dalam wilayah penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK itu. Nah, oleh karena itu saya katakan ini salah alamat. Nah, kalau salah alamat ini bukan berarti pengawasan tidak perlu. Sangat perlu sekali. Tetapi ini yang perlu kita koreksi untuk anggota DPR kita yang terhormat itu. Jangan kebablasan. Dan ini kelihatannya sudah masuk ke wilayah yang senyap dan mereka tidak tahu apa fungsi tugasnya dan bagaimana esensi dari hak angket itu sendiri. Bahwa ada banyak anggota DPR yang menyetujui hak angket ini dan memang tidak terlalu sulit sebenarnya untuk menggulirkan hak angket. Jumlah suara anggota yang dibutuhkan, lintas fraksi, itu kan bukan sesuatu yang terlalu sulit sebenarnya. Tapi kalau Anda katakan tadi bahwa ini kurang tepat, ya, kita kan menganggap seharusnya anggota DPR tahu dong yang mana yang tepat, yang mana tidak tepat untuk pengguliran hak angket begitu. Saya kira semua orang tahu dan tentu kita berpikir positif bahwa DPR, apalagi Komisi 3 misalnya, kalau kita kaitkan partner dari KPK itu sendiri misalnya, hukum, ya. Saya pastikan mereka tahu tentang bagaimana esensi dari hak angket itu sendiri. Tetapi mereka mungkin lagi lupa atau tidak mau tahu bahwa ini lagi tidak sadar bahwa ini adalah secara profesionalitas tidak tepat. Kenapa? Dalam konteks proses penegakan hukum di KPK mereka kelihatannya mau melakukan hak angket. Partner mereka dalam konteks ini, coba kita baca baik-baik dalam undang-undang ya, termasuk MD3, tata tertib itu adalah dalam kerangka mengawasi presiden sebenarnya ini. Presiden artinya eksekutif di sini. Nah, termasuk di dalam penjelasan pasal 74 ayat 3 Undang-Undang 17 itu sendiri, dijelaskan di situ bahwa persoalan pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang tidak hanya presiden melakukan wakil presiden, tapi menteri itu segala, berarti eksekutif di sini. Sementara ini masuk sekali ke dalam detail kasus hukum begitu ya di daerah. Nah, kalau memang sudah bergulir begitu, anggota DPR sudah mencukupi yang menyetujui hak angket ini kan sangat internal DPR sekali begitu, tidak perlu meminta persetujuan dari luar DPR, mereka jalankan begitu. Apa yang bisa dilakukan kalau memang sebuah hak angket dirasa tidak tepat tapi bergulir? Ya. Saya kira pertama bahwa memang hak angket ini hak mereka, DPR secara kelembagaan.
tentu memang tidak sulit untuk mengumpulkan 25 tanda tangan dengan lebih dari satu fraksi dan seterusnya. Tetapi kalau ini terus berjalan, ini kelihatan bahwa pertama DPR ini sudah abuse of power tentunya, penyalahgunaan wewenang dan memaksakan kehendaknya di luar daripada undang-undang yang berlaku. Nah ini saya kira nanti rakyat kita yang menilai kenapa begini. Wakil rakyat kami, dan oleh karena itu saya kira menurut secara hukum ini batal, tidak bisa. Oke. Nah, mengenai detail itu tadi, kalau tadi Prof sudah menjelaskan bahwa sebenarnya hak angket itu tujuan di adanya hak angket diberikan hak itu kepada DPR itu kan tadi mengawasi pemerintah khususnya dalam pelaksanaan undang-undang dan hal-hal strategis yang melibatkan istilahnya kemaslahatan banyak orang gitu, rakyat Indonesia. Ini sangat spesifik, khususnya yang diminta adalah agar KPK membuka rekaman pada saat pemeriksaan Miriam. Menurut Anda, apakah ini sudah masuk sebagai intervensi hukum? Saya pikir, Bung Timi, ini jurus mabuk yang dilakukan oleh DPR. Kemarin Fahri Hamzah mencoba untuk menggulirkan wacana nota keberatan kepada Presiden atas pencegahan Ketua DPR Setia Novanto untuk pergi luar negeri. Itu juga tidak ada dasar hukumnya. Kapan kewenangan DPR kemudian melakukan nota keberatan? Itu tidak ada diatur menurut konstitusi kita. Saya sependapat dengan Prof. Juanda. Kalau kita baca lebih detail, Timi, pasal 24 Undang-Undang MPR, DPR, dan DPD atau yang dikenal dengan Undang MD3 itu menyebutkan secara eksplisit hak angket adalah fungsi penyelidikan oleh DPR atas kebijakan pemerintah yang kemudian kebijakan itu dianggap berdampak luas dan kemudian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Baseline-nya adalah kebijakan pemerintah. Dan kita tahu, orang S1 Fakultas Hukum pun tahu bahwa KPK itu bukanlah bagian dari pemerintah dan bukanlah bagian dari eksekutif. Apa policy yang kemudian akan diselidiki terkait berdampak luas atau tidak? Sehingga secara unsur, apalagi yang diminta adalah rekaman pemeriksaan, maka kemudian ini jauh dari unsur-unsur dan terpenuhinya hak angket secara formalitas menurut ketentuan perundang-undangan. Saya memang melihat ini langkah politik, Timi, bukan langkah hukum dan bisa disebut sebagai abuse of power dan bisa disebut sebagai penyalahgunaan fungsi mereka untuk mengintervensi proses. Kalau Anda lihat, apakah benar seperti kata Ketua KPK Agus Raharjo bahwa kalau memang ini digulirkan dan memang harus dilakukan begitu dan sampai dibuka, ini justru akan mengganggu proses penyidikan yang sedang berlangsung terhadap kasus KTP elektronik? Bagaimana Anda merasa ini bisa mengganggu? Ini sebenarnya apa yang terjadi di KPK sudah berjalan proses mengganggu proses penyelidikan. Ini pun sudah mengganggu menurut Anda? Jauh sebelum ini. Jadi, Timi, kalau kita lihat pendekatan, ada paling tidak dua cara mengganggu proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Satu, langkah politik, dan dua, langkah premanisme. Langkah politik itu yang terjadi di angket, nota keberatan. Itu langkah politik yang memang diarahkan untuk kepentingan mengintervensi kasus. Langkah premanisme itu yang terjadi di dalam kasus Novel Baswedan. Disiram air keras dan orangnya tidak ketahuan sampai sekarang. Dan sangat mungkin ini juga berkaitan dengan orang-orang yang berpotensi terancam keberadaannya dalam proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Jadi ini dua cara yang memang harus kita lihat sebagai bingkai utuh untuk mengganggu kerja-kerja penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Saya sepakat bahwa ini berpotensi membongkar dugaan keterlibatan aktor-aktor lain yang KPK masih dalam ongoing proses untuk mencari alat bukti yang lain untuk memperkuat apakah yang bersangkutan terlibat atau tidak. Dan manakala rekaman itu dibuka, tentu pihak-pihak yang disebut oleh Miriam atau disebut oleh saksi-saksi yang lain tentu akan melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan alat bukti, lari dari proses hukum. Kalau memang dikeluarkanlah rekaman tersebut, mungkin saja akan didengarkan nama-nama lain mungkin bisa saja keluar. Itu justru akan membahayakan adanya bukti-bukti baru yang bisa muncul dalam penyidikan KPK. Betul, itu tentu konsekuensi logis dan konsekuensi yuridis yang akan muncul dari upaya untuk mengganggu proses ini. Dan kalau kita mau konsisten sebenarnya tidak perlu lagi angket ini
Karena biarkan saja proses hukum kan berjalan di pengadilan tipikor. Miriam juga dijerat dengan pasal 22 Undang-Undang Tipikor dengan memberikan keterangan palsu. Dia juga bisa dijerat dengan pasal 21 Obstruction of Justice. Biarkan saja kemudian pengadilan, KPK pasti satu titik akan membuka rekaman Miriam untuk menunjukkan dia memberikan keterangan palsu. Berbeda dengan BAP jadi yang diberikan. Bukan sesuatu yang akan ditutupi selamanya begitu ya, akan ada masanya juga. Jadi tidak akan ditutupi, prosesnya akan dibuka, tapi bukan di panggung politik seperti yang dilakukan oleh DPR. Bukalah di panggung penegakan hukum, yaitu di pengadilan. Apa dampaknya tuh kalau dibuka satu di panggung politik dan di hadapan hukum di pengadilan, nanti kita bahas. Saya mau sedikit mengutip dari anggota DPR, dari Komisi 3 DPR yang membantah usulan angket DPR untuk kasus korupsi proyek KTP elektronik hanya terkait dengan pembukaan rekaman pemeriksaan atas tersangka korupsi KTP elektronik Miriam S. Haryani. Anggota Komisi 3 DPR Masinton Pasaribu dalam program Satu Meja pada Senin malam kemarin berdalih bahwa usulan angket KTP elektronik sebagai bentuk pengawasan DPR terhadap KPK. Apa urgensinya Komisi 3 DPR meminta rekaman pemeriksaannya Miriam Haryani ketika diperiksa oleh penyidik KPK? Jadi ini tidak berkaitan dengan kasus per kasus, Bang. Jadi begini, saya sampaikan bahwa fungsi pengawasan itu kan melekat pada DPR. Oke. Pemerintah juga, bahkan Presiden juga diawasi oleh DPR ya dalam melaksanakan fungsi undang-undang, penggunaan anggaran dan lain-lain. Itu DPR yang mengawasi. Nah, begitupun dengan KPK. KPK siapa? Dalam Undang-Undang KPK itu, KPK bertanggung jawab terhadap publik dan melaporkan pertanggungjawaban itu kepada Presiden, DPR, dan BPK. Nah, ini dulu yang sebagai landasannya, Bang. Jadi, apakah ini gini, apakah angket itu bukan strategi bertahan dari anggota DPR ketika sejumlah nama anggota DPR itu masuk dalam dakwaan dalam kasus KTP elektronik? Kita tidak ada masuk ke sana itu, karena apa? Kita melihat ada laporan-laporan kepada DPR ini tentang sprindik yang bocor, ya, surat dakwaan yang bocor ke publik, dokumen-dokumen kategori rahasia itu bocor ke publik. Nah, bagaimana sesungguhnya manajemen pengelolaan di internal KPK itu? Ya, kita bahas lagi lebih jauh. Kalau tadi sudah tepat belum, Prof? Kalau dikatakan bahwa pengawasan itu, ya DPR bisa juga melakukan pengawasan terhadap KPK. Karena dalam aturannya memang KPK juga melaporkan kepada Presiden dan juga kepada DPR. Ya, begini, dalam konteks pengawasan yang sangat luas, oke lah bisa dikatakan punya kewenangan dia mengawasi. Tetapi tidak menggunakan hak angket dalam konteks. Mengawasi dalam bentuk ini bisa saja dia melakukan misalnya rapat kerja dan seterusnya, ya, memanggil, itu boleh, boleh. Tetapi kalau membentuk hak angket itu yang salah, ya, itu yang saya katakan tadi salah alamat, ya. Nah, bukan berarti bahwa KPK itu memang tidak perlu diawasi, perlu. Bahkan tidak hanya DPR, kita semua mengawasi KPK dengan berbagai caranya, begitu ya. Tetapi kalau sudah melakukan hak angket dalam konteks fungsi tugas dan dari KPK itu di hak angketkan, ketika DPR melihat ini tidak benar dan tidak tepat, ini yang kadang-kadang kita dan masyarakat menilai ini intervensi, benar intervensi kalau itu dilakukan. Nah, oleh karena itu ini yang tidak boleh dilakukan oleh DPR. Jadi harus dibedakan antara pengawasan dengan hak angket. Jadi pengawasan itu tidak lantas berarti kalaupun pengawasan mau lebih diperdalam lagi tetap bukan hak angket jawabannya ataupun alat yang digunakannya, begitu. Kalau tadi dikatakan kita tadi sempat mengutip bahwa penyidikan terhadap di dalam hak angket itu dilakukan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah khususnya yang berdampak luas, dan bertentangan dengan perundangan lainnya, begitu. Nah, kalau hanya untuk membuka rekaman Miriam ini kan tampaknya terlalu kecil begitu untuk wakil rakyat yang sudah dipilih jutaan orang begitu hanya untuk mempertanyakan sebuah rekaman gitu. Jadinya sekarang tampak seperti tadi dikatakan Mas Hinton dalam rekaman tadi, sekalian saja dipertanyakan mengenai hal-hal yang pembenahan yang perlu dilakukan di dalam KPK seperti laporan-laporan BAP, sprindik yang bocor, atau ada beberapa indikasi penyimpangan, ada 7 indikasi penyimpangan dikatakan di dalam KPK. Menjadi lebih tepatkah ini kalau akhirnya membawa masalah lain di dalam KPK sekalian aja diangkat di dalam hak angket ini? Dalam konteks pengawasan saya katakan benar, boleh.
dia panggil KPK, ya ini kenapa misalnya terjadi sprendik yang bocor, segala macam itu. Tetapi bukan hak angket, ini yang salah. Kalau hak angket inilah salah alamat, dan saya katakan tadi mereka lagi senyap atau memang lupa terhadap profesionalitas dan profesional sebagai DPR dalam konteks dia mitranya, dalam konteks pengawasan, terus di dalam ketika pengawasan itu dilaksanakan melalui berbagai hak-hak tadi, maka ini yang salah ketika KPK dijadikan sebagai objek atau sasaran daripada hak angket. Hak angket itu ke presiden, atau yang dimaksud dengan pemerintah di sini bisa saja Kapolri, bisa Kejaksaan Agung, bisa dan seterusnya, itu bisa. Tetapi kalau KPK di samping memang dia punya kekhususan, coba baca undang-undang KPK sendiri, dia independen. Ya, lembaga negara yang bebas dari intervensi manapun, kekuasaan manapun. Ini yang harus kita ingat. Oke, kalau begitu bagaimana kita bisa membaca apa sebenarnya alasan digulirkannya rencana hak angket ini? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami.